السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة إخواني وأخواتي في الدين, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Irham Amal Tomakola dalam tausiah singkat. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit bicara sesuatu yang walaupun sedikit tapi sesuatu yang sangat urgent, merupakan hal-hal pokok yang semestinya seyogianya dipahami oleh semua muslim dan muslimat. Ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kebijakan baru dengan perintah kepada para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, dan ini merupakan sebuah penghormatan, pemuliaan yang Allah berikan, anugerahkan kepada umat manusia, wabil khusus yang dimulai dengan cikal bakal pertama yaitu Adam alaihissalam. Adam diciptakan dalam rangka menggantikan peran jin yang mendahului manusia di bumi, yang ternyata gagal menjalankan amanah istikhlaf khalifah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan perintah-perintah dan syariat yang Allah turunkan. Lalu kita lihat ketika Allah mengajukan kebijakan, saya sebut kebijakan, ketetapan, dan ketetapan kebijakan itu disampaikan kepada para malaikat dengan firman-Nya yang terkenal, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah sempurna dengan penciptaan Adam yang memenuhi beberapa tahapan, ada 4 tahapan penciptaan Adam yang kemudian tahapan terakhir adalah masuknya ruh. Setelah sempurna lalu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud tahiyah, sujud penghormatan. Nah, iblis menolak untuk sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat saat itu yang hadir di langit, semuanya kulluhum ajma'un, semuanya mereka tanpa terkecuali sujud. Iblis menolak. Mengapa dia menolak? Dia menolak dengan sebuah argumentasi yang batil. Dia merasa bahwa khairiyah, superioritas, keunggulan itu terletak pada asal penciptaan. Maka dia katakan, ketika Allah bertanya, mengapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dia menjawab dengan angkuh, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dianya Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi, menurut logika iblis, dan inilah yang saya katakan sebagai kerangka teoritis iblis dalam membangun madhabnya, dalam membangun ajaran-ajaran
pokoknya. Jadi kerangka teoritis yang dibangun oleh iblis adalah kerangka teoritis yang berdasarkan materi atau materialism. Ya, materialism itu kita bisa rujuk ke kalimat dia yang dia berikan dalam Al-Quran. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Nah, api dan tanah kedua-duanya adalah materi. Jadi dalam kerangka berpikir iblis, yang menjadi tolak ukur dan bahkan menjadi tujuan segalanya adalah materi. Nah, bangun teoritis inilah yang coba ia jejalkan dan kangkangkan kepada kita, Bani Adam, anak keturunan Adam, bahwa ayolah Bani Adam, lupakan yang non materi, pikirkan yang materi. Itu, ya, bangun, berusahalah dengan segala mengarahkan semua cara untuk memuaskan materi, untuk mengeluarkan fisik, dan lupakan dengan hal-hal yang sifatnya rohani alias non materi. Itu kerangka berpikirnya sang iblis, materialism. Nah, dari materialisme itulah lahir kemudian isme-isme yang lain. Tapi yang perlu kita pahami adalah dengan mengetahui hakikat ini, bahwa semua konsepsi ism yang dibangun oleh iblis sang Lucifer itu adalah dibangun di atas dasar kerangka berpikir teoritisnya materialism. Maka dengan ini kita akhirnya mengenal dengan siapa kita berhadapan. Mari kita lihat jejak-jejak materialism, jejak-jejak iblis itu dalam sejarah umat manusia. Kita lihat contoh. Ketika Bani Israel Allah selamatkan dari kebiadaban Fir'aun dengan keputusan, yaitu Fir'aun ditenggelamkan dan Bani Israel yang belasan ribu orang itu diungsikan, ya, berhasil melewati laut itu. Kemudian oleh Musa mereka digiring, ya, dalam tanda petik digiring, dipimpin untuk menuju tanah asal mereka, yaitu di Palestina dan Syria sekitarnya. Tanah asalnya mereka yaitu tanah asalnya Nabi Yakub alaihi salam. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Bayangkan Bani Israel yang baru saja Allah selamatkan dari peristiwa besar, yaitu terselamatkan dari tenggelam dan ditamatkannya riwayat Fir'aun dengan ditenggelamkan. Baru saja mereka selamatkan itu dan mereka melihat bagaimana pertolongan Allah itu datang dengan begitu nyata. Baru saja mereka berjalan tidak jauh dari peristiwa itu, dipimpin oleh Musa alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Di suatu tempat dalam perjalanan mereka itu ke tempat asal, mereka menemukan sebuah kaum yang memiliki alihah. Alihah artinya tuhan-tuhan, sesembahan yang berupa fisik materi. Katakanlah patung memang patung yang dimaksud. Lalu ketika Bani Israel menyaksikan bahwa kaum yang mereka lewati itu mempunyai ilah, Tuhan, ya, sesembahan yang berupa fisik. Lalu mereka apa yang mereka katakan kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana ilah kama lahum alihah. Perhatikan tuh, bayangkan coba. Ya Musa, ciptakan buat kami sesembahan Tuhan yang berupa fisik, sebagaimana mereka ini, orang-orang ini punya alihah, punya Tuhan-Tuhan berupa fisik materi, patung. Jadi bayangkan. Jadi pola pikir materialisme itu, fisik itu, kita bisa kenali dari contoh ini. Salah satu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita bisa angkat. Hanya saya membatasi kajian yang singkat ini agar kita, kaum muslimin muslimat, mengenali dengan baik, dengan mengenali hakikat ini, bahwa semua yang dibangun oleh iblis sang Lucifer itu adalah pemikiran atau konsep yang dibangun atas materialisme. Maka dengan pengenalan hakikat ini, kita dengan pede mengatakan kepada semua konsepsi-konsepsi bumi yang itu syarat dengan pembangkangan dan keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dua sifat yang Allah sematkan kepada iblis, yaitu aba wastakbara. Aba wastakbara didasari oleh aba, enggan, membangkang, kemudian wastakbara, merasa dirinya besar, angkuh. Nah, dua sifat inilah kemudian melahirkan kerangka berpikir materialisme. Nah, dengan pemahaman hakikat ini, maka kita dengan tidak akan silau dengan semua isme-isme dan konsepsi-konsepsi bumi
yang marak ditawarkan oleh budak-budak sang Lucifer itu. Lalu dengan tidak silau dan dengan bangga kita bisa katakan dengan pede, go to hell with your ism. Demikian tausiah singkat ini, benar dari Allah, salah dari kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.